Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami mengenai fungsi dan peran Bank Sentral dan aplikasi kebijakan moneter dalam perekonomian. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gina Subuan, yang kedua ada Rizky Tapurba, dan yang ketiga ada Hadinata Wiranda. Untuk itu kami akan memulai presentasi kami dimulai dari materi tugas pokok Bank Sentral yang dibawakan oleh Ginaya. Untuk Ginaya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan melalui pengendalian jumlah uang beredar. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Sentral merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan menghilangkan uang dari peredaran. Misalnya bila secara fisik uang rupiah tersebut rusak. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Mengatur dan mengawasi bank sentral menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin kegiatan usaha dari bank, melaksanakan pengawasan bank, serta memberikan sanksi terhadap bank-bank umum. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya mengenai peran Bank Sentral akan dibawakan oleh Hadinata. Kepada Hadinata dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya peran Bank Sentral. Yang pertama, Bankers Bank. Bank Sentral disebut juga bank bagi bank atau Bankers Bank atau sumber pinjaman terakhir. Lender of last resort. Artinya Bank Sentral merupakan bank bagi bank lainnya dan menjadi sumber terakhir pinjaman. Jika bank umum tidak dapat memperoleh pinjaman dari sumber lainnya, Bank Sentral disebut sebagai bank bagi bank lainnya karena jadi kepada bank umum sama sifatnya dengan jasa bank umum kepada masyarakat. Selain itu, bank umum dapat meminjam uang dari bank sentral jika bank umum tersebut mengalami kekurangan cadangan dana. Yang kedua, bank sentral sebagai bank pemerintah. Bank sentral bertindak sebagai badan keuangan yang memiliki tugas utama menyimpan uang yang dimiliki pemerintah dan pemerintah menggunakan jasa bank sentral untuk membayar serta mengirimkan uang kepada pemerintah, daerah, dan departemen-departemen pemerintah yang lain. Yang ketiga, pencetak penyedia uang. Pencetakan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mencetak uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan rencana cetak dalam periode tertentu. Rencana tersebut mencakup jumlah nominal dan jumlah lembar uang rupiah kertas, serta rencana jumlah nominal dan keping uang rupiah logam. Sesuai amanat Undang-Undang Mata Uang, pencetakan uang rupiah dapat dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai pelaksana pencetakan uang rupiah. Saat ini perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak dalam bidang percetakan uang rupiah. Yang keempat, pengawas bank. Dari pasal 24-33 Undang-Undang BI, dapat dilihat kewenangan BI dalam fungsi pengawasan dalam aspek penegakan hukum, yaitu A. Memberikan dan mencabut izin kelembagaan dan izin usaha bank. B. Menerima laporan, keterangan, dan penjelasan dari bank sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh BI. C. Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. D. Memberikan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. E. Dalam pemeriksaan BI berhak memperoleh keterangan dan data yang diminta. Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, hal-hal lain yang diperlukan. F. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam poin E. G. BI dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI terhadap suatu transaksi dan mengembangkan sistem informasi antar bank.
Menurut penilaian BI terhadap suatu transaksi, patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. H. BI mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank. I. Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian BI membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, BI dapat melakukan tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 37 Undang-Undang Perbankan. J. Mencabut izin usaha bank. Yang kelima, mengatur pasar uang dan modal. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pendanaan jangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter melalui pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, diperlukan pendalaman pasar keuangan untuk mencapai pasar uang domestik yang efisien, liquid, dan dalam. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai kebijakan moneter oleh Bank Sentral akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kebijakan moneter oleh Bank Sentral terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kebijakan kuantitatif dan kebijakan kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Bank Sentral yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh terhadap jumlah penawaran uang dan tingkat bunga pada perekonomian negara. Kebijakan moneter kuantitatif terdiri atas operasi pasar terbuka, politik diskonto, dan cadangan kas. Operasi pasar terbuka merupakan salah satu jenis kebijakan Bank Sentral dalam mengendalikan uang yang beredar dalam masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Bank Sentral dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga yang berada di pasar modal. Contoh dari kebijakan pasar operasi terbuka ialah ketika terjadi inflasi, maka Bank Indonesia akan menjual surat berharga Indonesia agar uang yang beredar pada masyarakat berkurang. Namun begitu juga sebaliknya, jika uang yang beredar di masyarakat sedikit, maka Bank Indonesia akan membeli surat berharga Indonesia. Kemudian ada politik diskonto. Politik diskonto merupakan kebijakan di mana terjadi pengurangan atau penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara mengubah angka suku bunga yang dimiliki oleh bank umum. Apabila pada suatu kondisi di mana Bank Sentral telah memperhitungkan bahwasanya jumlah uang yang beredar telah mencapai kebutuhan, maka Bank Sentral secara otomatis akan mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Kebijakan ini akan berakibat jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit demi sedikit akan berkurang. Di sisi lain, ketika jumlah uang beredar di masyarakat rendah, maka suku bunga akan diturunkan untuk menjaga jumlah uang yang beredar tetap. Kemudian, cadangan kas. Kebijakan cadangan kas ini berhubungan dengan cash ratio, di mana Bank Sentral memiliki wewenang untuk membuat peraturan, yakni dalam menaikkan ataupun menurunkan cadangan kas. Dalam keadaan ini, Bank Umum akan menerima uang dari para nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan jenis tabungan lainnya. Namun dalam hal ini, ada sebuah pengecualian, yaitu adanya persentase tertentu dari uang yang disetor oleh nasabah yang tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan. Kemudian, kebijakan kualitatif. Kebijakan moneter kualitatif merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Bank Sentral yang memiliki tujuan untuk mengawasi kegiatan pinjaman dan investasi pada bank umum. Kebijakan moneter kualitatif terdiri atas pengawasan pinjaman dan pengimbauan moral. Pengawasan pinjaman dilakukan sesuai dengan ketentuan dan keinginan pemerintah.
Hal ini dilakukan terutama untuk mengendalikan dan menguasai corak pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank. Kemudian ada imbauan moral. Imbauan moral yang dilakukan oleh Bank Sentral dilakukan dengan menganjurkan bank-bank untuk melakukan penyesuaian dalam mengalokasikan dananya. Dengan demikian, keadaan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.